Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan waktu duha ini di Masjid Kampus UGM. Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bersama. Semoga Allah menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Ada sebagian di antara ibu-ibu yang ketika diminta untuk melaksanakan sholat, dia bingung. Aku nggak bawa mukna. Loh, bukannya baju yang Anda pakai sudah menutup aurat? Belum. Berarti yang masalah di mana? Di kostumnya. Sehingga kalau ada yang bertanya, seperti apa sih baju yang syar'i? Jawabannya gampang, jawabannya mudah. Baju yang bisa Anda pakai sholat, itulah baju syar'i. Sehingga wanita muslimah tidak perlu nyari mukna ketika dia mau sholat, karena baju dia yang dibawa keluar rumah itulah mukna dia, baju yang bisa dipakai untuk sholat. Maka tidak ada alasan ketika kita harus sholat kemudian gak ada mukna jadi gak sholat, karena baju seorang wanita ketika keluar rumah sama dengan baju dia ketika sholat. Rumus ini ya, pakaian seorang wanita ketika keluar rumah adalah sama seperti pakaian wanita ketika dia melaksanakan sholat. Artinya sudah siaga menutup aurat, sehingga mau sholat kapanpun dimanapun dia bisa laksanakan. Dan seperti yang sudah berkali-kali kita sampaikan, mungkin ibu-ibu setelah masuk ke dalam masjid, sebelum duduk silahkan sholat terlebih dahulu. Alhamdulillah masih banyak ruang-ruang kosong di masjid ini yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat apa? Tahiyatul masjid sekaligus sholat duha. Sehingga Anda bisa double niat tahiyatul masjid dan sholat duha. Di pertemuan JIH pada hari Kamis kemarin ya, sudah kita sampaikan keutamaan sholat duha. Apa keutamaan sholat duha? Bisa menggantikan tugas bersedekah sebanyak 360 ruas tulang. Jadi kalau kita pagi ini belum melaksanakan sholat duha, maka nanti zikir yang Anda baca, amal baik yang Anda lakukan akan dijadikan oleh Allah sebagai pengganti kewajiban sedekah tadi. Tapi kalau Anda melaksanakan sholat duha, ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan menjadi tabungan. Baik. Tadi sudah disampaikan dalam pengantar bahwa kita akan membahas tentang bertahan atau bercerai. Bertahan di masjid atau bercerai pulang ke rumah masing-masing. Begitu. Anda pilih mana? Bertahan di masjid atau bercerai pulang ke rumah masing-masing? Bercerai masing-masing. Nah, baik. Jamaah belakang Allah Ta'ala, memang terkadang tidak semua kebersamaan menghasilkan keberkahan. Bahkan terkadang ada kebersamaan yang justru menghasilkan malapetaka dan musibah, sehingga menjadi sumber gangguan orang ketika dia melaksanakan ibadah. Pikirannya jadi enggak fokus dan aneka banyak masalah dia jumpai disebabkan dia membersamai orang yang tidak cocok dengannya. Makanya tidak semua kebersamaan itu menghasilkan kebaikan. Bahkan ada sebagian di antara akhwat atau di antara para gadis yang lebih memilih untuk sendiri daripada bersama tapi disakiti. Betul kayak gitu? Baik. Namun secara umum ketika seorang muslim dan muslimah terikat dalam sebuah keluarga,
bertahan dalam ikatan keluarga itu yang terbaik. Sebab akan ada banyak sekali kebaikan yang bisa dihadirkan ketika seseorang berkeluarga. Contohnya apa? Bisa kerjasama mendidik anak, bisa kerjasama dalam melakukan ibadah, bisa kerjasama taat kepada orang tua, sehingga saat suaminya taat kepada orang tuanya, istrinya mendukung. Saat istrinya taat kepada orang tuanya, suaminya mendukung. Nilai pahalanya akan ada lebih pada saat mereka bisa bekerja sama. Karena itulah di antara semangat iblis untuk menghancurkan hidup manusia adalah bagaimana caranya mereka bisa bercerai. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di laut. Fa ba'atha sarayahu. Kemudian dia mengutus, dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kantor pusatnya ada di laut, markas besarnya ada di laut, tapi pasukannya menyebar ke semua daratan. Nah, setelah mereka berusaha untuk menggoda manusia, maka mereka nanti kembali ke kantor pusat untuk melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Iblis bertanya kepada masing-masing setan, apa yang sudah kau lakukan? Wahai tuanku, aku sudah berhasil menggoda si A sehingga si A minum khamr. Kata si iblis, biasa saja. Wahai tuanku, aku sudah berhasil menggoda si A sehingga si A melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Iblis berkomentar, biasa saja, biasa saja, biasa saja. Sampai ada salah satu setan yang lapor, wahai tuanku, ma taraktu hadza illa farraqtu bainahu wa baina zaujati. Wahai tuanku, tidaklah aku meninggalkan si A kecuali aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Fayudnihi. Maka setan yang melaporkan ini diminta untuk mendekat. Sini kamu. Kemudian dia dipuji, nikmas syaitani anta. Kau adalah setan yang berprestasi. Masya Allah. Prestasinya setan apa? Berhasil membuat keluarga bercerai. Artinya iblis sangat bangga ketika ada seorang muslim dan muslimah bercerai, suami istri bercerai. Karena ada banyak sekali dampak buruk ketika perceraian itu terjadi. Contohnya anak jadi terlantar. Contoh yang lain, muncul permusuhan tanpa ujung. Contoh yang lain, viral di media sosial. Contoh yang lain, jadi banyak bahan gunjingan teman-teman pengajian. Contoh yang lain, ustadznya nama baiknya jadi hilang, dan seterusnya. Apalagi mohon maaf, kalau orang itu punya nama baik, kok punya masalah keluarga, beresiko bagi siapa? Bagi nama baiknya. Sehingga pejabat kalau punya masalah keluarga gimana? Beresiko bagi kelangsungan jabatannya. Ustadz kalau punya masalah keluarga, jamaahnya tepuk tangan, Masya Allah. Mana yang akan lebih viral? Jamaah punya masalah keluarga atau ustadz punya masalah keluarga? Ustadz punya masalah keluarga. Makanya ustadz itu sedang diincar, kapan ada masalah keluarga? Subhanallah. Memang itulah resiko ngisi di depan ya. Sehingga terkadang orang berusaha untuk mencari-cari berita viral tentang ustadz tertentu. Kadang orang itu kan suka kepo ya, pengen tahu sih ustadz ini tuh kayak apa gitu ya. Dia kepo itu sampai searching di Google tentang latar belakang, sampai yang dicari itu berapa jumlah istri ustadz. Ini ngapain tuh orang kayak gini? Itu kan bisa direkam dari Google Analytics ya. Google Analytics itu menyediakan rekaman pencarian orang tentang kata kunci tertentu. Kami pernah mencoba, sebenarnya apa sih yang dicari orang tentang ANB itu? Itu aneh-aneh ternyata ya. Masya Allah. Kok kayak gini orang kepo sama orang lain. Baik. Tapi saya yakin ini bukan jamaah mutia ini mestinya. Baik, lanjut ya. Jadi pada posisi iblis menyukai perceraian karena ada banyak sekali dampak buruk yang terjadi pasca perceraian. Aneka dampak buruk tadi berimbas kepada kondisi kaum muslimin.
sehingga muncul dosa-dosa baru yang terjadi pasca terjadinya perceraian. Maka Anda yang sekarang sedang berkeluarga, tolong diusahakan jaga baik-baik keluarganya, jaga baik-baik keutuhan keluarga. Jangan sampai ada peluang setan untuk menggoda terjadinya perpecahan di keluarga kita. Nah, ada satu pelajaran yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebutkan siapa saja menantunya Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Siapa? Utsman bin Affan sudah tadi. Al-As bin Rabi. Ini beberapa daftar menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi rumah Fatimah, putri kesayangan beliau. Dan siapa suami Fatimah? Manusia yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib. Pada waktu Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah siang hari, orang Arab tuh punya kebiasaan siang hari istirahat siang. Siang hari istirahat siang. Ketika Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah, Ali nggak ada. Maka ditanya, Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Suamimu mana? Apa kata Fatimah? Laqad ghadabani falam yakil indi. Tadi sempat ada masalah denganku sehingga bikin kita emosi. Sekarang dia keluar dan tidak tidur siang di sini. Jadi sekelas rumah tangga manusia yang dijamin masuk surga pernah berantem dengan istrinya. Coba, pernah berantem nggak dengan suami? Pernah ya? Itu mencontoh Ali bin Abi Thalib berarti. Baik. Jadi apakah ketika kita pernah berantem dalam keluarga itu berarti sudah selesai semuanya? Oh, jangan kayak gitu. Kenapa, Pak? Namanya berantem dalam rumah tangga itu hal yang lumrah. Sampai pun orang-orang soleh mereka pernah punya masalah dalam keluarga. Bahkan sampai istri Rasulullah SAW terkadang sempat tegang dengan beliau. Sampai beliau pernah menceraikan salah satu istri beliau. Siapa namanya yang pernah diceraikan? Hafsah bintu Umar. Tapi kemudian Nabi SAW didatangi Jibril. Wa amarni ayyarji'aha, dan Jibril menyuruhku untuk merujuk Hafsah li'annaha sawwamah qawwamah, karena Hafsah itu wanita yang rajin puasa sunnah, rajin tahajud, sehingga dirujuk kembali Hafsah bintu Umar. Baik, namun ini memberikan pelajaran bahwasanya keluarga orang soleh terkadang mengalami ketegangan. Kalau hanya sebatas berantem sekali, berantem dua kali, berantem tiga kali, bubar, berarti orangnya nggak sabar. Namanya keluarga itu pasti berantem. Makanya tolong sampaikan nasihat kepada pengantin-pengantin baru ya. Mungkin kau dalam waktu sepekan dua pekan bisa dalam kondisi lagi bucin. Apa namanya? Bucin ya. Sehingga kau merasa bahwasanya kau akan selalu setia selamanya, tidak akan pernah ada masalah. Cintamu cinta yang tinggi dan seterusnya. Itu sekarang. Sing lanang pinter gombal, sing wedok pinter gembel. Jadi dalam posisi mereka berdua saling mencintai. Itu mungkin sepekan dua pekan. Tapi tolong kasih tahu mereka, kau nanti bahteramu akan digoyang sama ombak. Di saat itulah aneka ujian akan berdatangan. Kau diuji kesabaranmu, seberapa jauh kau mampu bertahan. Sebab keluarga tanpa masalah itu hanya ada di akhirat. Kalau di dunia semua keluarga pasti punya masalah. Makanya kalau cerita pernah berantem suami istri nggak usah malu, itu hal yang biasa ya. Baik, selanjutnya, Ustadz pernah berantem nggak dengan istrinya? Oh jangan tanya kayak gitu, itu nggak sopan di sini. Lalu ya, dalam posisi ketika Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, ternyata Ali tidak ada. Kemudian Fatimah menceritakan, tadi sempat berantem dengan aku,
lalu dia emosi terus keluar. Fatimah sempat marah, Ali juga sempat marah, tegang, lalu Ali keluar. Nabi SAW kemudian keluar dan nyuruh para sahabat, cari di mana Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan informasi, ya Rasulullah, innahu fi masjid rakid. Ya Rasulullah, Ali ada di masjid sedang tidur. Makanya kalau ada bapak sering tidur di masjid, jangan-jangan punya masalah dengan istrinya. Itu loh ya Pak Ustadz, 3 hari di masjid ini, pindah lagi 3 hari di masjid ini, 3 hari ini. Masya Allah, kok gak mulai-mulai itu? Tidak tahu Pak itu Pak. Baik, jadi pada posisi ketika dia punya masalah, Ali bin Abi Thalib tidur di masjid. Ya Rasulullah, innahu fi masjid rakid. Ya Rasulullah, beliau sedang berada di masjid lagi tidur. Datang Rasulullah SAW ke masjid. Dibangunkan Ali dengan penuh kasih sayang, dibersihkan, ada pasir di pundak beliau. Kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Bangun Ali bin Abi Thalib, terus pulang. Sampai rumah selesai masalah. Ada? Kita mendapatkan pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, boleh saja seorang mertua atau orang tua datang mengunjungi anaknya yang sudah berkeluarga dan sudah berumah tangga, lalu pisah rumah. Dan idealnya pisah rumah. Idealnya pisah rumah. Baik. Yang kedua, kalau Anda sebagai orang tua atau sebagai mertua menjumpai putra-putri Anda sedang punya masalah keluarga, sebaiknya jangan tanya. Sebaiknya jangan tanya. Nabi SAW tidak tanya sama Fatimah, ada masalah apa tuh kamu sama suamimu? Mbok cerita sama bapak, nanti bapak bisa ngasih solusi. Padahal itu seorang Nabi. Tapi beliau tidak tanya seperti itu. Beliau hanya nyari di mana Ali. Tapi beliau tidak tanya, kamu ada masalah apa sama suamimu? Coba cerita sama bapakmu, biar nanti bapak bisa ngasih solusi. Coba cerita sama ibumu, mungkin ibumu bisa ngasih solusi. Itu yang bukan Nabi yang kayak gitu. Nabi Muhammad SAW tidak bertanya kepada Fatimah apa masalah keluarganya, sehingga dibiarin aja. Nah ini ngasih pelajaran ya. Tolong jangan jadi mertua yang gampang ikut campur masalah anaknya, yang ikut campur masalah keluarga anaknya. Udah biarin saja, mereka sudah dewasa. Di saat Anda sudah siap melepas anak untuk menikah, berarti Anda sama dengan sudah siap memberikan amanah kepada mereka untuk keluarganya. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Dan tidak perlu kepo kayak gitu. Apalagi mohon maaf, terkadang ibu-ibu ya, putrinya punya masalah dengan suaminya. Kamu mau cerita sama ibu? Ceritalah putrinya. Ketika putrinya cerita, ibunya ngasih komentar, kasihan ya kamu ya. Kalimat kasihan ya kamu itu sama dengan dia menancapkan panah iblis ke dalam hatinya. Satu panah sudah nancap di hatinya. Ada pembela saya. Si putri tadi bilang apa? Ada pembela saya, itu ibu saya. Sehingga mungkin dia merasa aku yang sebenarnya benar. Aku dibela sama ibu. Ketemu suaminya makin berani. Ketemu suaminya makin berani. Ketika makin berani, masalah bertambah. Curhat lagi ke ibunya. Terus ibunya bilang, aku nggak tahu andikan aku jadi kamu, apakah aku bisa sabar atau tidak. Mungkin aku sudah gugat cerai. Makin kuat. Oh berarti saya memang benar. Orang lain saja komentar kayak gitu. Aku nggak tahu gimana perasaanku andikan aku jadi kamu. Ini panah yang kedua. Kemudian makin besar masalahnya, curhat lagi ke ibunya. Udahlah, besok pulang saja. Kamu bawa barang-barangmu ke rumah. Gak usah ketemu sama lelaki kayak gitu. Makin kuat keinginan dia untuk pisah. Maka ibu ini menjadi senjata iblis untuk membubarkan keluarga anaknya.
Dan ini banyak sekali. Maka walimah nikah ratusan juta, hilang nilai itu hanya dalam waktu setahun 2 tahun, bubar sudah. Karena apa? Pengaruh dari seorang ibu yang tidak tahu bagaimana cara jadi mertua yang baik. Makanya mungkin perlu diadakan ya, kelas calon mertua. Nah gitu. Karena nggak semua yang sudah punya calon mantu itu sudah siap jadi mertua. Kadang dia manas-manasi keluarga anaknya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran. Terkadang tidak semua masalah itu perlu dibahas. Ali bin Abi Thalib pulang, begitu pulang selesai. Sampai ada sebuah penelitian. Ini katanya orang Eropa yang meneliti ya. 69% masalah keluarga nggak ada solusinya. 69% masalah keluarga itu nggak ada solusinya. Nggak tahu apakah studi kasusnya itu pakai sampel di sana atau sampel di berbagai negara, kita nggak tahu. Tapi dia membuat kesimpulan lebih dari 60% masalah keluarga nggak ada solusinya. Lah terus penyelesaiannya gimana? Ya diam gitu aja, wes. Biarkan saja selesai dengan sendirinya. Sehingga mungkin, mohon maaf ya, kalau ibu-ibu menjumpai punya masalah tapi kok suaminya malah lungo ya. Bapak ini dijak omong kok malah dolanan manuk, malah mancing, malah ngopi di luar, malah ini malah ini. Ini gimana? Saya mau curhat, saya mau ngomong, tapi dia lagi tegang dengan Anda misalnya. Memang bisa jadi terkadang tidak semua masalah harus dibahas. Biarkan saja selesai dengan sendirinya. Selesai dengan sendirinya itu gimana Pak? Terlupakan. Sehingga tidak lagi disinggung tapi terlupakan. Masalah itu muncul karena apa? Ketidakcocokan dalam kasus tertentu. Mungkin misalnya masalah masakan, suami datang kok belum masak, suami datang belum masak, emosi. Istri punya alasan tapi nggak diterima misalnya. Belum sempat cerita, wonge wis lunga. Neng ndi Pak? Mbah. Atau punya masalah yang lain, istri ngomong tertentu yang membuat suami emosi, kemudian dia pergi. Ketika pulang emosinya sudah selesai, ya sudah selesai. Tidak semuanya harus dibahas. Karena hanya sedikit sekali, 30 sekian persen masalah itu yang bisa dibahas, sisanya nggak bisa dibahas. Jadi mohon disadari ya, kalau suami Anda kalau tiba-tiba tegang di rumah kok ngilang, nah, berarti sedang menyelesaikan masalah. Setuju? Baik. Selanjutnya, ternyata sebuah masalah ini tetap bertahan. Nah, di sana terkadang ada bagian yang tidak bisa ditoleransi. Saya sebut bagian yang tidak bisa ditoleransi karena pelanggarannya parah. Dalam posisi pelanggaran yang parah itu, maka yang harus ambil peran aktif bisa jadi adalah pihak istri, muslimah. Contohnya Pak, suami nggak sholat, itu bukan hal yang ringan. Ini sudah Pak, parah. Apalagi suami berbuat syirik. Suami saya Pak, senengannya larung. Kalau ndak ki Gunung Kidul, Segoro Kidul, ning Gunung Lor. Isinya cuman sajen, larung, sajen, dukun. Nah, terus, ya itu Pak, praktiknya praktik pedukunan. Walaupun beliau memang rajin sholat jamaah, kadang jadi muadzin, tapi senengannya dukun. Ini suami musyrik yang kayak gini. Terus gimana Pak? Ya, seorang muslimah yang baik tidak boleh punya pasangan hidup lelaki musyrik. Berarti Anda tidak boleh mendekat ke dia sampai dia bertobat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita muslimah tidak halal bagi lelaki musyrik. Lelaki musyrik tidak halal bagi wanita muslimah. Jadi pada posisi ketika si lelaki itu berbuat kesyirikan, maka tidak halal bagi seorang muslimah untuk bertahan. Karena itu dulu di zaman Nabi SAW, apabila
ada seorang wanita yang masuk Islam tapi suaminya masih bertahan dalam kekufuran, maka wanita ini hijrah, meninggalkan rumahnya dan datang ke Madinah. Sampai di Madinah, pernikahannya ditahan beberapa waktu sampai ada kepastian apakah suaminya mau masuk Islam atau tidak. Karena itulah, apabila dalam sebuah ikatan keluarga posisi lelaki berbuat syirik, melakukan praktek kesyirikan, dan dia disadarkan tetap tidak mau, maka nikahnya dibekukan. Pernikahannya dibekukan. Dibekukan ini gimana Pak? Posisi wanita ini boleh tinggal di luar rumah, misalnya di rumah mertua, di rumah orang tua, nunggu sampai si suami ini tobat. Kalau sampai pada pilihan dia nggak mau tobat Pak, dia tetap lebih senang dengan aneka klenik yang dia geluti, ya sudah, berarti pilihan yang terakhir adalah cerai. Nanti silahkan laporkan ke PA bahwa suami saya orang musyrik, dia berbuat syirik. Nanti PA akan mempertimbangkan nilai kebenaran dari gugatan itu. Dah, ini yang pertama. Kesalahan ini nggak bisa ditoleransi. Yang kedua adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat nggak boleh ditoleransi. Sehingga seorang istri ketika punya suami yang sama sekali nggak pernah sholat, maka nikahnya dibekukan. Pernikahan dibekukan itu seperti tadi ya, dia tinggal di luar sehingga menjaga hijab dari suaminya, selalu pakai jilbab ketika ketemu suaminya, sampai ini suami tobat mau melaksanakan sholat. Kalau suami tobat dan mau melaksanakan sholat, pernikahannya dilanjutkan tanpa akad ulang. Ibarat sebuah video yang ini adalah video perjalanan sebuah keluarga, pernikahan dibekukan itu seperti di pause. Nah, berarti berhenti ya. Sudah? Kalau ternyata yang nggak sholat tetap bertahan, disuruh sholat tetap tidak mau, pilih mana, istri atau sholat? Ya, saya pilih nggak sholat. Ya sudah, aku mau nih kon sholat. Ya sudah, videonya dimatikan, alias bubar. Tapi kalau setelah itu dia mikir kemudian, saya nggak mau kehilangan kamu, ya sudahlah saya tak sholat. Terus dia taubat lalu sholat, play, tinggal di play, tidak perlu akad ulang, keluarga bisa lanjut. Seperti Zainab dengan Abul As. Abul As salah satu menantunya Nabi SAW. Suaminya siapa? Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Zainab masuk Islam, Zainab ini siapa? Putri Rasulullah SAW yang pertama. Ada berapa putri beliau? Ada 4. Zainab, terus Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Raqil. Ya. Perempuan yang Raqil, yang anak bungsu Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in. Baik. Abul As saat Zainab masuk Islam, Abul As ini masih bertahan kafir. Sampai akhirnya Abul As ikut dalam barisan orang musyrikin ketika perang Badar. Ikut dalam barisan orang musyrik ketika perang Badar. Hingga akhirnya Abul As ini ketangkap dan jadi tawanan, dibawa ke Madinah. Zainab mendengar bahwasanya suaminya ada dalam tawanan, daftar tawanan kaum musyrikin tadi. Akhirnya Zainab menebus suaminya dengan kalung pemberian Khadijah radhiyallahu anha. Kalung pemberian ibunya Khadijah radhiyallahu anha diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini tebusan untuk suami saya. Nabi SAW melihat kalung itu dan teringat Khadijah. Beliau nangis. Beliau menangis teringat Khadijah radhiyallahu anha, dan ini kalungnya Khadijah yang diberikan kepada putrinya Zainab untuk menebus suaminya agar suaminya dibebaskan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tega untuk membantai, membunuh Abul As yang merupakan menantunya Rasulullah SAW? Akhirnya Abul As dibebaskan. Abul As telah dibebaskan, beliau tidak langsung masuk Islam. Beliau pulang dulu ke Mekah. Sampai di Mekah baru menyatakan masuk Islam, kemudian balik lagi ke Madinah.
Barulah setelah itu pernikahannya berlanjut. Baik. Maka ketika ada perbedaan agama, baik karena praktek kesyirikan atau suami tidak pernah melaksanakan salat, maka yang seperti ini tidak boleh dipertahankan. Yang kedua, yang ketiga, kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, seperti aneka praktek kezaliman yang membahayakan bagi istri. Misalnya KDRT, suami suka nempeleng, suka mukul, nendang, dan aneka kekerasan fisik yang lain. Istri akhirnya tidak tahan dengan itu, sakit fisik sekaligus sakit batin. Boleh nggak Pak sang istri melakukan gugat cerai? Kalau dia sabar silakan bertahan. Tapi kalau dia nggak sabar, boleh dia laporkan kepada pengadilan. Terus gimana Pak? Ya nanti keputusan pengadilan yang akan memberikan arahan. Mungkin sebelumnya suami akan dinasihati dulu. Kamu nggak boleh KDRT seperti itu, jahat sama istrimu. Apa nilai kegagahan seorang lelaki kalau dia jahat sama seorang wanita yang bukan lawannya? Kalau mau berantem ya harusnya berantem sama sesama lelaki. Nah, baru kau kelihatan gagah. Tapi kalau lelaki kok lawan perempuan, ini membandingkan antara pedang dengan sapu lidi, ya, banji. Nah. Oleh karena itu kalau sampai terjadi seperti itu, wanita boleh gugat cerai. Kemudian berikutnya, kejahatan yang statusnya adalah pelanggaran sosial keagamaan. Misalnya suami main narkoba, atau tukang mendem, atau pemain judi, termasuk juga suka selingkuh, dan aneka pelanggaran sosial keagamaan yang lain. Jadi penyakit yang oleh masyarakat ditandai orang jahat. Jadi penyakit yang oleh masyarakat pelakunya ditandai sebagai orang jahat. Maka sang istri boleh membebaskan nama baiknya dengan cara melepaskan diri dari ikatan lelaki semacam ini. Sudah? Nah, untuk masalah yang lebih dari itu, yang selain dari yang kita sebutkan tadi, mungkin masih bisa untuk ditoleransi. Misalnya suami saya nek turu ngorok ya Pak, aku ra kuat nek turu ngorok. Contoh yang lain, suami saya itu nek ngentut gede Pak, jadi ganggu kesabaran saya. Suami saya orangnya keset, suami saya ini dan seterusnya. Sudahlah, kalau memang masih bisa dicarikan solusi, sebaiknya carikan solusi. Baik, pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda punya suami seorang perokok? Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda punya suami seorang perokok? Menasihati dulu, terus kalau nggak mempan, ya wis, pilih pisah atau bertahan? Pisah atau bertahan? Ya, banyak wanita yang lebih memilih bertahan. Mumpung belum terjadi, bagi para gadis remaja, kalau nanti dilamar oleh seorang lelaki, jadikan ini sebagai syarat pernikahan. Sehingga Anda ajukan, saya mau nikah dengan kamu, syaratnya tidak ngerokok. Karena banyak wanita yang terkadang tersiksa di posisi ketika suaminya ngerokok. Tersiksanya di mana Pak? Bau mulutnya nggak bisa ditahan. Jadi aroma bau mulutnya terkadang Masya Allah, sebab ada kerusakan di organ pernapasannya. Tapi kalau ibunya sang wanita ini masih mau sabar, silahkan. Sebab ini ada gangguan yang tidak sampai pada tingkatan yang parah, maka sang wanita kalau mau bertahan, silahkan. Wallahu alam. Ya mungkin itu saja sebagai pengantar.
nanti kita akan kembangkan dengan mendengarkan banyak curhat dari para ummahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bunda yang mau bertanya, karena menarik sekali, itu udah banyak sekali yang mau bertanya. Karena ini mic-nya tidak bisa panjang, mungkin yang bertanya yang pertama sebelah sana mungkin bisa maju atau berdiri di tempat aja nggak? Kalau kuat suaranya boleh. Yang kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar cerai dari proses pengadilan sampai putusan cerai, pihak suami tidak pernah hadir. Apakah cerainya tetap sah atau tidak? Sudah. Baik. Apakah ikrar cerai harus dibacakan di mana? Di depan sidang, di pengadilan. Nah. Sebenarnya SOP dalam pengadilan itu sudah ada ketentuannya. Sehingga apa yang harus dilakukan, ikuti saja sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan posisi istri itu tidak bisa menceraikan. Istri itu gugat cerai. Sehingga istri, seorang wanita, dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memberikan keputusan. Maka statusnya bukan cerai, tapi statusnya fasah. Karena statusnya fasah, maka tidak harus melibatkan kehadiran suami. Sehingga kalau tadi ada kasus selama sidang perceraian suami nggak pernah hadir, ya kalau sudah jadi keputusan pengadilan sah. Sehingga kartu nikah Anda bisa, atau kartu nikah orang ini bisa jadi batal karena sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi kartu nikahnya tadi sudah tidak berlaku lagi setelah ada keputusan dari pengadilan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz untuk bagaimana sikap istri ketika waktu menikah, suami mu'alaf, setelah beberapa tahun menikah suami kembali ke agamanya dan berlanjut sampai hari ini. Murtad. Ya, murtad itu dianggap pernikahannya sah atau tidak? Itu aja Ustadz. Baik. Seorang suami mu'allaf, lalu setelah nikah sekian waktu kemudian dia balik lagi ke agamanya semula, berarti posisinya apa ini? Orang yang murtad. Karena murtad, lalu bagaimana Pak penyelesaiannya? Seperti tadi, pernikahannya dibekukan. Sehingga seperti film itu di pause. Nah, selama pernikahan ini dibekukan, pihak suami tadi dipaksa untuk tobat. Apakah kamu mau kembali lagi masuk Islam? Kalau dia nggak bersedia, saya tidak mau kembali ke Islam, saya mau kembali ke agama saya semula. Lah terus gimana? Ya sudah, saya tidak mau balik lagi ke Islam. Maka tidak boleh dipertahankan. Pernikahan harus dibubarkan. Sehingga video tadi dimatikan. Tapi kalau setelah itu dia tobat, misalnya setelah pisah dia tobat, lalu mau kembali ke dalam agama Islam, maka tinggal lanjutkan pernikahan dan tidak perlu mengulang akad nikah. Wallahu a'lam. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan lewat kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang istri dan seorang ibu, anak satu masih SD. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap istri ketika pasangan berbuat zalim, selingkuh dan menganggap istri pembawa sial, bahkan melakukan kekerasan, dan sudah terjadi bertahun-tahun, layakkah dipertahankan? Jika kondisi suami seperti yang Anda ceritakan, di mana sang suami
sudah berbuat dosa besar dengan cara selingkuh, dan suami bahkan melakukan aneka kekerasan dan seterusnya, maka sang istri punya hak untuk gugat cerai. Istri punya hak untuk gugat cerai dengan alasan seperti yang tadi disebutkan. Apakah layak untuk dipertahankan? Wallahu alam, kalau memang pelanggaran yang tidak bisa mengajak orang itu untuk tobat sehingga dia tetap bertahan untuk melakukan praktek selingkuh dan aneka kekerasan, mungkin sebaiknya Anda pisah saja dari orang semacam ini. Semoga nanti mendapatkan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya ada dua Pak Ustadz. Yang pertama, untuk suami yang bersifat dayuts itu masuk kategori apa? Terus yang kedua, untuk suami yang sholatnya bolong-bolong itu bagaimana? Ini saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rotinya sudah sampai mana? Karena plastiknya roti itu jadi noise bagi kajian kita. Nah, baik, bisa ditahan dulu ya. Nah. Lanjut. Pertanyaannya berkaitan dengan dayus. Dayus itu sebutan untuk seorang lelaki yang hilang rasa cemburunya. Namanya apa? Dayus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 orang yang diancam tidak masuk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-aqu wal mannu wad dayus alladzi yukirru fi ahli al-khubtha. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, orang yang suka mengundat-undat pemberian. Pemberian suka diungkit-ungkit. Yang ketiga, dayus, yang dia mengizinkan istri dan putrinya untuk berbuat melanggar kehormatan. Wad-dayus alladzi yukirru fi ahlihi al-khubtha. Jadi ceritanya dayus itu seperti ini. Ada seorang suami, dia mengizinkan istrinya untuk kerja di tempat hiburan, sehingga penampilan istrinya penampilan terbuka aurat, penampilan istrinya penampilan yang menarik perhatian lelaki yang bukan mahram, dan bahkan diantarkan ke sana. Nah, ini di Jogja ada nggak Pak? Ceritanya sih banyak di sekitar Malioboro kanan kirinya itu. Itu sampai diantar oleh suaminya untuk melayani para tamu-tamu yang mereka butuh hiburan dan pijat-pijat plus. Bagi si lelaki ini yang penting ada duitnya. Padahal praktek ini masuk kategori apa? Dayus. Itulah lelaki dayus yang hilang rasa cemburunya. Termasuk juga ya, kalau ada seorang anak perempuan diapelin pacarnya, lalu oleh bapaknya, itu anaknya lagi di kamar, kamu masuk aja ke kamar. Masya Allah, subhanallah. Dan itu banyak terjadi ya, orang tua memberi fasilitas kepada anaknya untuk berbuat zina. Itulah dayus. Dan lelaki yang dayus diancam oleh Nabi SAW tidak masuk surga. Contoh yang lain, ada seorang lelaki memergoki istrinya berzina. Sudah? Dia memang emosi. Nah, apakah si lelaki ini wajib menceraikan istrinya? Jawabannya wajib. Kenapa Pak? Karena kalau tidak nanti dia terhitung dayus. Nah, istrimu selingkuh dan dia belum tobat, tapi kau tetap bertahan tidak menceraikannya, itu dayus.
Sehingga kalau Anda punya anak laki-laki ya, menikah dengan seorang perempuan, lalu perempuan ini zina, selingkuh, ketahuan sampai jadi berita viral di tengah keluarga. Terus anak Anda mungkin bingung, gimana ya Bu, saya bertahan atau tak ceraikan saja istri saya? Sampaikan, ceraikan saja istri kamu. Karena orang yang selingkuh, wanita yang selingkuh, lalu dia belum bertobat, kemudian si lelaki ini tahu, maka suaminya harus menceraikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 5 tahun? Bagaimana sikap istri? Harus minta cerai atau bertahan? Barangkali di tahun yang ke-6 sembuh ya. Kan baru 5 tahun. Mungkin setelah 6 tahun sembuh. Pertama perlu melihat latar belakangnya. Kenapa sampai tidak memberikan nafkah lahir batin? Mana yang lebih berat? Tidak diberi nafkah lahir atau tidak diberi nafkah batin? Mana yang lebih berat? Hah? Mana yang lebih berat? Dua-duanya atau batin? Lahir. Baik. Mana yang lebih berat? Diberi nafkah lahir tapi disakiti batin? Oh, tidak mau. Selanjutnya, kalau posisi suami tidak memberikan nafkah lahir batin, itu bagaimana Pak? Perlu melihat apa? Latar belakangnya. Dulu ada sahabat yang miskin tapi berilmu, sementara istrinya kaya. Sehingga sahabat ini penghasilannya nggak cukup untuk memenuhi nafkah istrinya. Tapi istrinya menafkahi dirinya sendiri. Bahkan ketika dia mengeluarkan zakat, zakatnya itu dikasihkan ke suaminya. Sahabat siapa yang dimaksud? Ibnu Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab, itu wanita kaya karena beliau bisa memproduksi sesuatu. Dia bisa memproduksi barang-barang, lalu barang itu dijual. Hasil penjualan itu membuat Zainab punya tabungan. Dari tabungan inilah Zainab ketika bayar zakat, zakatnya diserahkan ke suaminya, Abdullah bin Mas'ud, atas restu dari Nabi SAW. Nah, ini memberikan kita pelajaran bahwa kalau istri tetap mau bertahan bersama dengan suami yang tidak mampu memberikan nafkah lahir, silahkan ya. Oleh karena itu, untuk pertanyaan tadi, apakah bertahan atau tidak, ini kembali kepada pilihan Anda. Kalau Anda tetap mau bersabar, kerja sendiri, punya suami seperti nggak punya suami, dan Anda tetap sabar, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda tidak sabar kemudian pilih cerai, itu hak bagi seorang istri yang dia tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami selingkuh berulang dan selalu dimaafkan dari sebelum punya anak. Ketika punya anak gadis, yang jadi pertanyaan adalah apakah karma itu bisa terjadi ke anak? Bagaimana agar tidak berdampak ke anak? Karena istri sudah ridho dan memaafkan suami. Karena pernah dengar kalau suami selingkuh menjadi utang dan akan berimbas ke anaknya. Kalimat ini bukan hadis. Az-zina dainun. Zina itu utang. Ini bukan hadis. Namun apabila ada kasus praktek zina, lalu ternyata kejadian zina itu terjadi pada lelaki tersebut di keluarganya. Saya ulang ya. Si A berbuat zina, si A ini lelaki berbuat zina. Kemudian ada kejadian zina terjadi pada anggota keluarganya. Entah istrinya yang selingkuh atau putrinya yang berzina dan seterusnya. Nah, itu para ulama mengatakan ini bisa jadi adalah bayaran untuk zina yang pernah dia lakukan. Karena zina itu utang. Ya?
Tapi bukan berarti ketika ada kejadian zina akan dibalas oleh Allah dengan seperti itu. Tidak harus demikian. Saya ulang ya. Jadi az-zina dain, zina itu utang, maksudnya adalah komentar untuk sebuah kejadian. Ketika si A berbuat zina, lalu ada salah satu di antara anggota keluarganya ikut berzina. Entah putrinya atau istrinya atau saudari perempuannya, sehingga membuat si A ini sakit hati. Nah, bisa jadi ini adalah balasan untuk perbuatan zina yang dilakukan oleh si A. Tapi bukan berarti ketika si B berzina pasti nanti akan putrinya kena zina, tidak. Sebab la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sehingga putri Anda tolong dididik dengan baik, dididik dengan hati-hati agar bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Jauhkan dari aneka potensi-potensi yang melanggar kehormatan, dan terutama waspadalah dengan komunitas yang salah, karena bisa jadi itu yang membuat seseorang jadi berbuat zina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sahabat tinggal satu perumahan. Beliau rajin salat, pengajian, kajian dan semua kegiatan di jalan Allah dijalankan tanpa pernah absen. Permasalahannya, sahabat saya ini suaminya Nasrani. Sudah banyak disarankan oleh banyak orang, tapi masih tetap tidak bisa meninggalkan, bahkan mengatakan takdir katanya. Dengan hal yang seperti itu, sebagai sahabat melihatnya sangat kasihan. Apa yang harus dilakukan untuk sahabat saya tersebut? Ada di sini enggak? Nanti mungkin bisa disampaikan kepada beliau. Pernikahan seorang muslimah dengan lelaki Nasrani hukumnya batal. Hukumnya apa? Batal. Karena batal kalau sampai terjadi hubungan badan jadinya zina. Sehingga sampaikan, percuma sampean rajin sholat, rajin pengajian, tapi tiap malam zina dan merasa legal. Karena tidak ada orang yang akan mengusik dia, ini kan suami istri. Tapi pernikahanmu pernikahan batal. Ketika seorang lelaki non muslim menikah dengan wanita muslimah, nikahnya batal. Dan otomatis zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wal 'abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Janganlah seorang lelaki muslim menikahi wanita musyrikah. Budak perempuan yang muslim lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun wanita musyrikah itu cantik. Dan jangan kau nikahkan lelaki musyrik dengan wanita muslimah. Seorang budak lelaki yang muslim lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun lelaki musyrik ini cakep. Ulaika yad'una ilan nar. Karena pasangan yang musyrik itu mengajak orang menuju neraka. Maka haram terjadi pernikahan antara seorang muslimah dengan lelaki non muslim. Kalau sudah terlanjur Pak, ya wajib dipisahkan. Karena nikahnya tidak sah. Tapi yang tadi Pak katanya nikahnya dibekukan. Itu kalau dua-duanya muslim, lalu salah satunya murtad. Kalau ini dari awal dia non muslim, nikah dengan muslimah, status pernikahannya batal dari awal. Nah, batalkan. Sudah? Setelah itu minta si suami, si lelaki ini masuk Islam. Kalau si lelaki ini mau masuk Islam, silakan dilakukan akad ulang. Tapi kalau si lelaki ini tidak mau masuk Islam, maka selamanya tidak boleh menikah. Wallahu a'lam.
Dikatakan sebaik-baik wanita adalah berdiam diri di rumah. Lalu bagaimana dengan istri yang mendatangi majelis ilmu seperti ini tapi atas izin suaminya? Bagaimana istri yang bekerja dengan izin dan ridho suaminya? Baik. Benar bahasanya wanita yang terbaik adalah yang banyak berdiam di rumah. Kenapa Pak? Sebab itu perintah Allah. Sebab itu perintah Allah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya bisa dapatkan firman Allah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Saya carikan ayat berapa ya? Ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetapkanlah kamu di rumah-rumahmu dan jangan kamu tabarruj seperti tabarruj orang jahiliyah di masa silam. Dah? Nah, dalam posisi ini Allah memerintahkan para wanita untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah. Sehingga hijabnya wanita itu apa Pak? Rumahnya. Hijabnya wanita adalah rumahnya. Oleh karena itulah seorang perempuan tidak wajib sholat Jumat, sholat jamaah, karena wanita disyariatkan untuk banyak di dalam rumah. Bahkan sholat wanita di dalam rumah lebih afdol dibandingkan ketika dia sholat jamaah di masjid. Berarti pahalanya lebih besar. Seorang wanita pahalanya lebih besar ketika dia sholat di dalam rumah dibandingkan dia sholat di masjid. Oleh karena itu, kalau tidak ada kebutuhan untuk keluar rumah, sebaiknya jangan keluar rumah. Dan kalau mau keluar rumah, maka para wanita wajib minta izin. Kalau nggak minta izin Pak, itu pelanggaran. Sehingga sampaikan ke suaminya, "Mas, saya mau pengajian, nanti jam 9 di Maskam." "Oh ya, silahkan." Terus bapaknya ke kantor. "Nanti bapak pulang jam berapa?" "Ya seperti biasa jam 5." Asik. Akhirnya istrinya pengajian. Izinnya pengajian jam 9, mulai tekan oma jam 4. Kemana? Wallahu a'lam. Habis pengajian ngilang, mampir mall, mampir mana lagi, mampir mana. Mulai jam 4. Suaminya tadi pulang jam 1. "Loh, kok bapak sudah di rumah? Katanya jam 5. "Lah kamu kemana saja kok sekarang baru pulang?" Ini pelanggaran ya. Maka izinnya pengajian ya, fokus di mana? Pengajian saja. Kalau ada acara tambahan, sampaikan dalam izin tadi. Nanti habis pengajian Pak, kita mau makan-makan. Habis makan-makan kita mau shopping. Habis shopping healing dulu. Setelah itu mancing, nah baru pulang. Masya Allah. Lah kuwi arep mulai jam piro? Baik. Maka kalau sekiranya tidak dibutuhkan keluar rumah, jangan keluar rumah. Bagaimana istri yang bekerja dengan izin dan ridho suami? Ya boleh dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan berkaitan dengan masalah bekerja ketika di luar rumah. Seperti menutup aurat, tidak berkhalwat, tidak berduaan dengan lelaki yang bukan mahram, tidak safar tanpa mahram dan seterusnya. Nah, insya Allah materi ini akan kita detailkan di workshop sehari Women Class tanggal 2 ya. Tanggal 2 berarti Selasa depan. Nah, dengan mengambil tema mata menata wanita. Itu isinya adalah penjelasan-penjelasan syar'i tentang apa saja yang perlu diketahui oleh wanita, baik dalam masalah ibadah, wanita ketika bersama keluarga, wanita ketika bekerja, pembahasan tentang harta tahta wanita, dan ketika wanita sudah tua renta. Insya Allah di sesi pekan depan hari Selasa tanggal 2 Desember.
Wallahu a'lam. Alhamdulillah itu udah tutup Ustadz pendaftarannya. Udah tutup? Udah tutup karena kuotanya melebihi dari target. Jadi udah kebanyakan yang daftar Ustadz. Yang lesehan enggak boleh? Oh, enggak boleh. Gak boleh. Ada lagi? Satu lagi kesempatan bertanya? Ada? Tidak ada. Cuma. Tidak ada. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang dijaga oleh Allah. Allah berikan keberkahan dan Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak-anak yang baik yang bisa melanjutkan estafet dakwah di tengah kaum muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.